Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berniaga ke Belilas, pergi ke sana berniaga emas. Hari ini hari yang ke-18. Saya lihat semuanya udah lemas. Badan boleh lemas, fisik boleh lemas, tapi iman dan hati kita tidak boleh lemas. Kalau perlu full semangatnya, lebih tinggi lagi semangat kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhwan, ya, Nurul Ikhwan, karena terlalu banyak masjid, beratus, jadi hampir-hampir sama. Al-Ikhwan, ada Nurul Ikhwan, ya. Jadi memang yang jelas pakai wan dah, lebih kurang aja lah. Semoga dirahmati Allah, Bapak Ibu para jemaah Nurul Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita tak berjumpa, ya. Alhamdulillah saya ditelepon kemarin oleh Ustaz Sukaimi untuk menggantikan Ustaz kita yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan yang pengganti ini, seperti kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadilah. Jadi yang hadir di sini adalah akar, bukan rotan yang sebenarnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Sya'ban kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Kita sudah 18 hari ini Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang tua kita, saudara kita, kawan-kawan kita, jemaah kita yang tak dapat berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Ada jemaah kita yang sudah meninggal sebelum Ramadan? Ada 3 orang. Bayangkan. Jadi kita masih diberikan Allah kesempatan untuk berjumpa Ramadan pada tahun ini. Dan tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tak ada jaminan, Pak. Ini saya lihat banyak yang sudah berumur, sudah tua-tua. Alhamdulillah masih bisa bersama dengan kita. Tidak ada jaminan kita bisa berjumpa tahun depan nih. Tak ada jaminan. Hari ini saya bisa melihat sahabat lama saya, Pak Tengku nih, mantan Sekda Siak. Kami dulu lama Bengkalis, sama Bengkalis dulu. Dulu Bengkalis belum ada lagi penyeberangan. Kalau nak ke Pekanbaru nunggu kapal, nak ke Dumai menunggu kapal. Ketika kapal datang, kapal berangkat, disitulah Bengkalis itu ramai di pelabuhan. Kalau tidak, seperti kampung tempat buang jin, kata orang kan. Sepi. Tapi sekarang Bengkalis luar biasa, ya, penyeberangan sampai malam ada sekarang ini. Ini sahabat lama saya. Dan banyaknya kawan-kawan kita sudah pergi, Pak Tengku, ya. Banyak kawan-kawan kami yang sudah pergi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan untuk masuk di Ramadan yang mulia ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan sebuah buku yang berjudul Life After Death, kehidupan setelah kematian, yang dikarang oleh Raymond Moder, seorang dokter filsafat kedokteran.
Dia melakukan penelitian karena tertarik dengan pertanyaan pasiennya. Dokter, setelah kita mati kemana? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Makanya dia melakukan penelitian. Padahal dia non-muslim. Jadi banyak orang yang membuktikan Al-Quran dan hadis itu yang non-muslim, bukan justru orang yang muslim yang meneliti. Tapi setelah mereka meneliti, dia tahu kebenarannya, langsung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia melakukan penelitian terhadap 100 orang yang mati suri. Tahu mati suri? Udah mati, hidup lagi, itu mati suri. Nyawanya sesat kata Melayu. Ada yang 1 jam mati, hidup lagi. Ada yang 2 jam. Ada sampai 1 hari. Rasanya logika kita tak bisa menerima. 1 hari dikebumikan dalam tanah yang tak ada oksigen, Pak, bisa hidup lagi. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tak bisa. Jadi dikumpulkan 100 orang. Dari penelitian ini 86 orang jawabannya sama. Yang 14 hampir-hampir sama, mirip tapi tidak sama. Tapi yang 86% ini, yang 86 orang ini percis jawabannya sama, tidak ada beda. Jadi dia melakukan penelitian. Masalah kematian ini kan non ilmiah, Pak, tak bisa dibuktikan. Kalau dalam Al-Quran jelas ada neraka, ada surga, ada pembalasan dalam kubur, ada nanti di akhirat, ada neraka, ada surga. Hadis ada, sunnah yang mengatakan. Tapi siapa bisa membuktikan ada siksaan kubur, ada neraka, ada surga? Siapa yang bisa membuktikan? Ini kan sesuatu yang ilmiah. Ketika kita bisa membuktikan, itu namanya ilmiah. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan, non ilmiah. Jadi akhirnya ditanyalah. Yang 86 orang ini menjawab, ketika saya dalam keadaan sakit, maka saya melihat dokter berusaha untuk membantuku. Ini yang diopname di rumah sakit. Aku melihat istriku menangis, kalau suami yang meninggal, atau suamiku menangis kalau istrinya yang meninggal. Anak-anakku menangis, keluargaku menangis, sahabat-sahabatku, semua jemaah menangis melepas kepergianku. Aku melihat semuanya mereka, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu dicabutlah nyawaku, rohku keluar dari jasadku. Allah mengangkat jasadku, berpisah antara badan dengan roh. Lalu roh itu memasuki suatu ruangan yang gelap gulita. Aku tidak melihat apa-apa. Aku masuk terowongan itu. Setelah memasuki terowongan beberapa waktu, aku memasuki terowongan yang terang benderang. Di situ aku melihat semua perbuatanku di atas dunia. Aku lihat kebaikanku, aku lihat maksiatku. Semua aku lihat di dalam terowongan yang terang benderang itu. Yang suka mencolek-colek janda, nampak gitu. Ada ibu-ibu yang suka main mata dengan suami orang, nampak situ. Nampak laki-laki itu ganteng, hai kata dia. Nampak situ semua. Tak bisa nak membengak situ. Tak bisa berbohong. Ada istri berkata kasar dengan suaminya, nampak di situ. Memarah-marah suami karena belum dapat duit untuk beli baju anak-anak dia. Yang korupsi nampak.
Semua yang kita lakukan dan sebenarnya nampak CCTV Allah sungguh maha modern dan canggih. Tidak ada satupun yang bisa kita lindungi dari CCTV Allah. Lalu di ujung terowongan ada suara yang berkata, belum saatnya engkau datang kemari, kembalilah ke dunia kembali. Langsung dia sadar. Disitulah semuanya sadar ketika suara itu berkata, belum saatnya engkau kemari. Itulah dikatakan mati suri. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti si Raymond Moody menyimpulkan, ternyata setelah kematian ada kehidupan. Ternyata tidak berbohong Allah, tidak berbohong Rasul, benar Al-Quran benar, hadis benar, para ulama kita benar. Cuma selama ini tak bisa membuktikan. Siapa yang membuktikan? Raymond Moody, seorang dokter filsafat kedokteran. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apapun kita lakukan di atas dunia ini mendapat balasan dari Allah. Kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Udah hafal semuanya dah. Setiap kebaikan walaupun sebesar biji zarah mendapat balasan dari Allah. Begitu sebaliknya, setiap kejahatan walaupun sebesar biji zarah mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat nak mengelak. Oh, kalau begitu nanti aku waktu maghrib sedekahlah ke masjid untuk berbuka. Sedekah apa di kau? Aku sedekah kurma sebesar biji zarah. Boleh? Boleh. Biji zarah itu sekitar biji bayam, sebesar biji bayam. Sedekah kurma sebesar biji zarah. Boleh? Boleh. Tapi semua orang berbisik, sampilik karya, kata orang. Pelit, kedekut. Kenapa? Sedekah sebesar biji bayam. Tapi kalau 3 butir masih bisa dimakan 3 orang, ya kan? 1 kilo apalagi. Semakin banyak, semakin besar pahala kita. Janganlah 1 sebesar biji zarah. Allah akan membalas semuanya, apapun kita lakukan. Bapak Ibu hari ini duduk di majelis ta'lim hari ini, itu dicatat Allah. Hebat ini jemaah Masjid Nurul Ikhwan ini. Malam mereka tak tidur, qiyamul lail, tahajud, sahur, mengantuk matanya, tapi dia paksakan matanya untuk mendengarkan tausiah Ustaz. Dicatat Allah semuanya. Walaupun ada yang sedang tidur sekarang, biarkan mereka tidur, jangan bangunkan. Karena tidur itu suatu kenikmatan yang tak bisa dibeli. Saya dulu kalau mengajar gitu, ada mahasiswa tidur, jangan ganggu, biar dia tidur. Karena kenikmatan ini tak bisa dibeli itu, Pak. Justru memang kalau susah tidur tuh ke masjid datang. Jadi Bapak Ibu kalau susah tidur datang ke masjid, cepat tidur itu. Apalagi kalau ada ceramah seperti ini kan cepat tidurnya. Kata orang banyak setan menggoda, kata orang kan. Jadi kalau susah tidur ke masjid, Bu ya. Itu obat yang paling ampuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, "Isma syi'ta fa innaka maitun." Hiduplah kamu sesuka hatimu, lakukan apa yang kamu lakukan di dunia ini, tapi ingat kamu akan mati. Tak ada yang tak mati. Siapa? Dokter yang mengobat orang mati. Presiden mati.
gubernur, camat, mati. Termasuk Pak Sekda kita, mati. Tak ada cerita. Apalagi kita yang sekda, tidak, gubernur tidak, apa tidak, makin cepat mati. Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, kata-katanya firman. Siapa yang melawan, yang tidak setuju dengan firman katanya, mati. Dia sendiri pun mati secara memilukan dan memalukan di laut, tenggelam di laut. Tuhan mati tenggelam di laut, bikin malu je. Mengaku Tuhan mati. Namrud, raja yang berkuasa, yang zalim, tak ada yang bisa mengalahkan dia. Pedang tak bisa mengalahkan dia, siapapun tak bisa mengalahkan dia. Siapa mengalahkan dia? Seekor lalat. Lalat diturunkan Allah, masuk ke hidungnya, bersarang ke otaknya, mati. Seorang raja yang berkuasa mati kerana seekor lalat. Tapi Tuhan, lalat aja kalah. Tak ada, semua makhluk hidup akan mati, termasuk malaikat pun akan mati. Malaikat tukang cabut nyawa itu yang terakhir mati besok. Dia cabut nyawanya sendiri. Tak ada yang hidup. Siapa yang hidup? Yang kekal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul lagi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, beramallah apa kamu lakukan, terserah. Tapi ingat, semua mendapat balasan, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari ibu sedekah di sini untuk orang berbuka, dibalas Allah. Untuk petugas masjid sahur, dibalas Allah. Tak ada dalam sejarah orang yang banyak sedekah jatuh miskin, tak ada. Justru sebaliknya, semakin banyak sedekah, maka dia akan kaya raya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita ini semua punya dosa. Semua punya dosa. Ada yang tak punya dosa? Angkat tangan yang tak punya dosa. Kita beri hadiah. Dan kita ingin mau lihat bagaimana wajah tanpa dosa. Tak ada, Bu. Pak, semua kita punya dosa. Baik itu dosa besar maupun kecil, dosa sengaja maupun tak sengaja, dosa yang terdahulu maupun sekarang. Solat zuhurnya dekat solat asar, solat asarnya dekat maghrib, solat maghribnya dekat Isya, solat isyanya dekat subuh, solat subuh sama solat duha. Apa tak berdosa nama ini? Lalai. Orang azan dia sibuk membuat rendang. Allah sudah manggil, sibuk membuat rendang dia. Allah sudah manggil, hayya 'alas shalah, masih ngopi di kedai kopi. Bayangkan. Tapi itu bukan jemaah di Nurul Ikhwan, bukan. Itu jemaah yang jauh di sana, di Irian Jaya, di Maluku. Kok di sini paten-paten semuanya. Jarang orang waktu sholat ngopi. Kami ngopi dan Pak Tengku selalu jumpa tempat Pak Ade. Itu kami pagi Pak Tengku ya. Jam 8, jam 9 kan. Sebelum zuhur kita dah kembali untuk mencari masjid. Kami selalu ngopi. Tapi dia bohong rumah, saya tidak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan untuk membakar semua dosa-dosa kita. Maka merugilah orang ketika Ramadan selesai, dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada i'tikaf 10 malam terakhir, Pak, Bu? Ada? Alhamdulillah. Kalau ada i'tikaf di sini,
Jangan sampai tak datang Bapak Ibu sekalian. Di situ kita dibawa untuk muhasabah. Muhasabah itu kita mengakui semua dosa-dosa kita. Kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang memimpin doa muhasabah itu yang pandai, maka tidak ada yang tidak menangis ketika itu, meratapi, menangisi dosa-dosanya. Kita ingat semua dosa-dosa kita masa lalu. Kita ingat bagaimana dosa-dosa mata kita melihat yang bukan pantas kita lihat. Kita ingat dosa-dosa mulut kita yang selalu berkata-kata yang tidak baik, selalu mencarut, memaki-maki orang. Mulut ini selalu berkata kasar. Mulut ini bukan membaca Al-Quran, bukan bertausiah atau mengajar, bukan berzikir, bukan berselawat, tapi suka mencaci maki orang, suka ghibah, suka fitnah. Minta ampunlah ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini mungkin pernah mencuri, tangan ini mungkin pernah memukul orang, tangan ini pernah korupsi, mengambil yang bukan hak kita. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kaki ini melangkah bukan ke tempat kebaikan, bukan di masjid, bukan di majelis ta'lim, bukan di majelis zikir, tapi di tempat-tempat maksiat mungkin dahulu. Kaki ini melangkah ke mall, tapi ke mall itu dulu. Sekarang sudah kalah mall, dibanting COD. Saya di rumah tuh sampai satu hari 3 kali COD. Paket 3 kali seribun, seperti makan obat. Jadi tak laku mall sekarang lagi dah. Orang ke mall untuk mencari suasana sejuk aja kan, suasana yang aja, yang santai, enjoy, sambil selfie, foto. Aku di mall, wah, masuklah status dia kan, lagak-lagak aja. Sekarang orang belanja dengan online. Yang penting siapa? Suami. Bang, beli ini bang. Tak dikasih, marah. Nak dikasih, abang tak ada duit. Mampus, berkelahi lah. Biasa dekat hari raya ni banyak yang berkelahi ni. Ya. Tapi itu istri-istri yang di Irian Jaya sana, bukan yang di sini. Kok di sini baik-baik semua ini saya lihat ni. Wajah-wajah soleha semua. Kita minta ampun atas dosa-dosa kemaluan kita. Mungkin kemaluan kita pernah berzina dulunya. Minta ampun kepada Allah. Bayangkan siapa perempuan yang pernah kita lakukan berzina, pasangan kita. Bayangkan laki-laki yang pernah kita lakukan pasangan berzina. Menangis dia pada ampunin. Ya ampuni ya Allah, dosa-dosa kemaluanku ya Allah. Menetes air mata kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa pemikiranku yang jahat ya Allah. Tetangga beli mobil asam uratku kamu ya Allah. Tetangga beli kabun sawit kolesterolku naik ya Allah. Tetangga beli gelang emas ya Allah, tensiku naik ya Allah. Jahat pemikiran ini. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pasti ada seperti itu pemikiran. Belum lagi ya Allah, ampuni dosa-dosa penyakit hatiku ya Allah. Hati selalu sombong ya Allah, selalu ria ya Allah, selalu memfitnah orang, selalu ghibah ya Allah. Minta ampun, menangis di hadapan Allah. Ketika Bapak Ibu menangis di hadapan Allah, kita mengakui semua dosa-dosa kita, kita terboyang semua dosa-dosa kita, lalu kita berjanji, ya Allah, aku tidak akan mengulangi lagi ya Allah.
Aku berjanji tidak mengulangi lagi ya Allah. Ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Ketika itu, maka itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Orang yang taubatnya diterima Allah di mana tempatnya? Di dalam surga. Makanya kata Rasul, celakalah orang yang selesai Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekitar 11 hari lagi Ramadan, mari kita untuk meminta ampun atas semua dosa-dosa kita selama ini. Karena tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, karena Allah telah menutup aib dosa-dosa kita. Kita semua punya dosa, tapi di antara kita tidak tahu apa dosa kita masing-masing. Ada tak? Kalau Pak Tengku saya tak tahulah dulu, walaupun kami berkawan di Bengkalis, saya tak tahu dia orang baik kan. Awak tak tahulah dia entah ada macam-macam, tak tahu saya dia orang baik, tak tahulah. Kalau seandainya Bapak Ibu tahu dosa-dosa saya masa lalu, pasti Ibu tak mau mendengar ceramah saya. Oh, setan ustadznya rupanya nih. Kelakuan dia minta ampun dulu. Saya juga begitu. Kalau tahu kelakuan Bapak Ibu semua, oh ini bahaya nih. Ini pernah membunuh orang dulu nih. Oh ini pernah memperkosa orang. Ini pernah berzinah dengan istri orang. Takkan sanggup kita untuk hadir di sini Pak Ibu. Tapi itu kebesaran Allah. Allah tutup aib kita semuanya. Ditutup Allah. Lalu Allah menutup, kita jangan membuka aib orang lain. Allah aja menutup aib kita. Jadi kalau ada orang menceritakan aib orang lain, tinggalkan. Jangan tunggu. Karena itu berdosa. Justru kita bagaimana menutup aib orang lain. Ketika kita menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Tapi ketika kita membuka aib orang lain, siap-siaplah akan dibuka Allah semua aib kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Ramadan ini, kita sudah di pertengahan, sudah lewat. Mestilah, karena Ramadan merupakan bulan rahmah, kita tingkatkan ibadah dan amalan kita. Amalan wajib, apa ganjarannya? 70 kali di bulan lain. Amalan sunnah sama dengan pahalanya wajib di bulan yang lain. Kita membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa besarnya. Minimal one day one juz, satu hari satu juz. Siapa yang sudah ngaji 18 juz, angkat tangan. 18 juz ada tak? Nah, saya angkat tangan. Ada tak angkat tangan 18 juz? Tak ada. Itu ibu udah bu ya. Udah. Apa lagi? Ibu yang ada bapak apa haram? Entah malu tak tahu lah saya. Para ulama kita dulu satu hari khatam baca Al-Quran. Mereka tidak ada pekerjaan lain. Satu hari khatam. Kenapa? Karena mereka tahu pahala yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tak memanfaatkan mengaji? Kalau kita setiap sholat 2 lembar, selesai sebulan khatam. Setiap sholat 2 lembar. Sekarang tak bisa lagi, terkejar tuh. Minimal ibu 5 lembar satu hari kalau mau mengajar khatam nih. Karena tinggal 11-12 hari lagi. Begitu para ulama kita dulu. Satu hari, 1 kali khatam. Berarti selesai Ramadan 30 kali khatam. Kita 1 kali pun tak bisa. Nak minta masuk surga lagi. Mengaji malas, ingin masuk surga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 huruf yang kita baca maka pahalanya besar. Ibu mengaji
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Dapat pahala 2 huruf. Tapi apa namanya? Kedekut. Masa 2 huruf ngaji dah? Kedekut kata orang. Pelit betul. Bacalah Yasin sampai selesai. Paling tidak, ya kan? Hari Jumat ni apa? Surah Al-Kahfi. Boleh malam, boleh siang. Karena ketika seseorang membaca surah Al-Kahfi, Allah menjamin kesejahteraan keselamatannya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Surah Al-Kahfi jangan lupa di hari Jumat. Bapak Ibu mengaji. Sedekah yang akan membuat kita menjadi umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang menyenangkan Allah. Banyak orang solat, dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia berselawat, tapi dia tidak bersedekah. Dia tak beribadah hanya untuk dirinya. Dia biarkan tetangganya yang tidak makan. Dia biarkan saudaranya yang kelaparan. Bahkan ada, dia biarkan orang tuanya sengsara di kampung. Dia hidup mewah di kota dengan anak istrinya. Orang tuanya dia biarkan terlantar di kampung. Maka siap-siaplah pintu neraka menerima kita ketika ada anak yang mensengsarakan orang tuanya. Dia lupa dia lahir dari mana. Dia lupa lah dia keluar dari rahim ibunya. Dia lupa dia dibesarkan oleh susu ibunya. Dia lupa menjadi orang itu dibesarkan, dididik dengan kasih sayang orang tuanya. Dia lupa ayahnya yang membesarkannya. Siang malam mencari rezeki, keriput kulit ayahnya. Hitam kulit ayah ini siang malam mencari rezeki. Tapi setelah dia berhasil, lupa dengan ayahnya, lupa dengan emaknya. Nak, pulanglah nak, hari raya ni nak. Kawan-kawan di kau dah balik, semua dah nak balik lah nak. Masih sibuk mak, banyak kerja mak. Ya, kalau di kau tak sibuk balik ya nak. Ya mak. Sudah malam takbir, masih menelpon mak. Tak balik di kau nak. Ini ketupat udah siap untuk di kau nak. Rendang sudah siap nak. Baliklah nak. Akhirnya mak ni jatuh sakit. Jatuh sakit, menahan kerinduan dengan anaknya. Tega. Ada anak yang tega terhadap orang tua seperti ini, sampai sakit orang tuanya. Setahun sekali tak mau pulang untuk bersimpuh di hadapan ibunya, di hadapan orang tuanya. Dunia ini kejar tak ada habis-habisnya. Dunia ini takkan ada habis-habisnya. Tapi ketika orang tuamu sudah mati, tak ada lagi orang tua pengganti. Hanya penyesalan yang ada nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita punya anak ini seperti berjudi. Kalau dapat anak yang soleh, ada yang mengerti orang tua, maka beruntung kita. Tapi ada orang tua kasihan, anaknya tak pernah berbakti kepada dia. Anaknya tidak peduli dengan dia. Ketika dia sakit, dia berobat sampai ke Melaka, ke Jakarta. Tapi orang tuanya sakit di kampung, dia suruh pergi ke dukun aja mak. Jumpa ustaz bawa air putih. Kurang ajar anak seperti ini. Dia makan mewah, rendang, gulai patin, gulai bau, semua dia makan. Orang tuanya di kampung makan beras bulog, beras yang sudah berulat, pakai sambal belacan, ikan asin. Cuma itu makan orang tuanya. Dia mewah hidup. Orang-orang seperti ini, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah kita. Bersedekah, karena sedekah yang membuat Allah sayang dengan kita. Salat untuk diri kita,
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Puasa la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Mengaji, berzikir untuk menyehatkan badan kita dan untuk menenteramkan, menenangkan hati kita. Lalu apa yang untuk menyenangkan Allah? Sedekah. Sedekah. Sedekah itu ketika kita sudah nazar, ketika malaikat akan mencabut nyawa kita, dia datang mendampingi kita. Jangan engkau sedih, jangan engkau ragu, aku mendampingimu. Sedekah ini mendampingi kita, Bu. Ketika malaikat maut akan mencabut nyawa kita, di dalam kubur ketika malaikat akan menyiksa, jangan siksa dia, jangan siksa. Dia rajin bersedekah. Semua amalan kita akan membela kita. Jadi kalau sedekah ini, ketika malaikat penyiksa datang dari sebelah kiri, jangan siksa, dia rajin bersedekah. Malaikat dari sebelah kanan ingin menyiksa, jangan siksa, dia rajin puasa. Datang malaikat penyiksa dari atas, jangan siksa, dia rajin sholat. Kemudian datang penyiksa dari bawah, jangan siksa, karena banyak amal-amal yang lain. Lalu datang malaikat penyiksa dari depan, ingin menerkam kita tiba-tiba. Ada yang memeluk kita, jangan siksa dia, karena dia rajin membaca Al-Quranul Karim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amalan kebaikan kita akan membela kita nanti. Itulah membela kita nanti. Baik itu di dalam ketika kita akan dicabut nyawa oleh malaikat, baik itu di dalam kubur maupun di akhirat, semua amalan ini akan membela kita semua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir tausiah ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, semua Allah menerima semua amalan kita, sehingga selesai Ramadan ini kita bagaikan bayi yang suci yang lahir dari rahim ibu kita, bayi yang lahir tanpa dosa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. يا الله يا رحمن الرحيم. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya betapa banyak dosa kami selama ini ya Allah. Banyak perintah-Mu yang belum kami lakukan ya Allah, tapi justru banyak larangan-larangan-Mu yang kami lakukan ya Allah. Kami selalu lalai dalam kehidupan kami ya Allah. Kami selalu cinta dunia ya Allah. Kami lebih mencintai dunia dari akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, tuntutlah kami ya Allah, sehingga kami berjalan di jalan yang benar ya Allah. Beri petunjuk kepada kami yang jalan benar ya Allah. Beri kami kekuatan agar kami bisa melakukannya. Berikan petunjuk kepada kami jalan yang salah ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah agar kami tidak melakukannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selama Ramadan ini ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa untuk beribadah semaksimal mungkin, semampu kami ya Allah, untuk semakin dekat dan taat kepada Engkau ya Allah. Sehingga di akhir Ramadan ini ya Allah, maka kami lahir bagaikan lahir yang suci, lahir bayi yang suci ya Allah, bayi yang lahir dari rahim ibu kami ya Allah.
bayi yang lahir tanpa dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan tahun ini tahun yang terakhir bagi kami ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Karena kami rindu ya Allah untuk beramal, untuk beribadah. Kami merasa puas ya Allah, karena Ramadan ini bisa mempertemukan kami dengan keluarga, kawan-kawan kami dalam beribadah di masjid maupun nanti berhari raya di kampung kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayang kami sewaktu kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau jadikanlah kami sebagai anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami yang kami sayangi ya Allah, selalu membuat mereka berbahagia dan tersenyum ya Allah, sehingga akhirnya Engkau menjemput orang tua kami yang tercinta ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau lapangkanlah kuburannya ya Allah, Engkau terangilah kuburannya ya Allah, Engkau tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang soleh ya Allah, Engkau jadikanlah kuburannya sebagai Raudatul Jannah ya Allah. Ya Rabb, hari ini ya Rabb, kami anak-anak orang tua kami bermohon kepadamu ya Rabb, apabila pada saat sekarang Engkau sedang menyiksa orang tua kami dalam kubur ya Rabb, kami bermohon kepadamu ya Rabb, hentikanlah siksaan itu ya Rabb, hentikanlah siksaan itu ya Rabb, hentikanlah siksaan itu ya Rabb, karena kami tidak tega ya Allah, Engkau menyiksa orang yang sangat berjasa dalam hidup kami ya Allah, orang yang sangat kami sayangi ya Allah, orang yang belum sempat kami membalas kebajikannya ya Allah. Kadang-kadang kami saat sekarang kami senang, kami berduit ya Allah, tapi tak ada lagi orang tua kami ya Allah. Kami tidak bisa lagi untuk membahagiakan dan menyenangkan mereka ya Allah. Hanya doa dan pinta inilah kami persembahkan kepada orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau persatukanlah kami ya Allah dengan orang tua kami, keluarga kami dalam surga ya Allah, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jadikanlah suami, istri, anak, cucu dan keluarga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, para jemaah Masjid Nurul Ikhwan ini ya Allah, sebagai orang-orang yang soleh ya Allah, sehingga kami di jemaah ini ya Allah bisa saling tolong menolong, bisa saling mendoakan, dan bisa saling mensurgakan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.